Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan rangkuman terkait modul moluska dan krustasea dengan mata kuliah Teknologi Pengolahan Hewani. Perkenalkan, nama saya Sukamdani dengan NIM 2322060002 dari kelas A, Prodi Agroindustri. Moluska adalah hewan tak bertulang belakang seperti cumi, siput, dan kerang. Moluska memiliki ciri-ciri seperti ini: lunak, mantel, mempunyai rongga mantel, mempunyai radula, dan memiliki sistem organ terdiferensiasi. Adapun 5 kelas moluska. Moluska terbagi dalam 5 kelas utama. Yang pertama, gastropoda. Dan kedua, bivalvia. Ketiga, cephalopoda. Keempat, polyplacophore. Kelima, scapopoda. Adapun macam-macam hewan moluska antara lain yaitu kerang, cumi-cumi, gurita, keong sawah, tutut, dan lain-lain. Krustasea adalah hewan akuatik yang terdapat di air, khususnya di air laut dan air tawar. Ciri-ciri krustasea yaitu tubuh bersegmen dan berkarapas, memiliki sepasang antena ganda, dan memiliki kaki bersendi. Adapun untuk pengolahan krustasea itu pada produk sampingnya antara lain chitosan, diaplikasikan pada medis dan farmasi. Kemudian pada pengolahan air, pertanian, dan industri makanan. Pada penanganan dan pengolahan moluska dan krustasea harus memperhatikan 9 prinsip SSOP atau Sanitation Standard Operation Procedure dan 7 prinsip Hazard Analysis Critical Control Point dan Good Manufacturing Procedure atau GMP, agar penanganan dan pengolahan pada bahan, khususnya bahan perikanan, dapat aman dari kontaminasi dari luar, kontaminasi silang dari mikroorganisme. Adapun tugas yaitu menjelaskan proses penanganan atau pengolahan dari hewan moluska atau krustasea. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu proses penanganan gurita. Yang pertama, penerimaan bahan baku. Penerimaan bahan baku diterima dan diperiksa kualitasnya sesuai standar, termasuk pengecekan kesegaran, suhu, dan kebersihan. Kedua, penyortiran dan penimbangan. 1. Bahan baku disortir berdasarkan ukuran, kualitas, dan jenisnya. Setelah itu, dilakukan penimbangan awal untuk mencatat bobot bahan baku sebelum diproses lanjut. Ketiga, pencucian. 1. Bahan baku dicuci dengan air bersih atau larutan sanitasi untuk menghilangkan kotoran-kotoran, lendir, atau kontaminan lainnya yang dapat mempengaruhi kebersihan dari bahan baku. Keempat, pembersihan. Proses ini mencakup penghilangan bagian yang tidak diinginkan seperti kulit, duri, tulang, atau bagian yang rusak agar bahan baku sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kelima, proses tumbling.
Proses tumbling adalah proses marinasi atau melunakkan bahan baku dengan cara mencampur bahan baku dengan larutan bumbu atau bahan tambahan lainnya menggunakan mesin tumbling agar meresap lebih baik. Keenam, pencucian kedua. Setelah proses tumbling, dilakukan pencucian kedua dengan mencelupkan 1-3 ekor gurita ke dalam bak berisi air dingin dengan suhu 5 derajat Celcius dengan konsentrasi klorin 10,5 ppm yang bertujuan untuk membersihkan bahan baku dari bahan-bahan dari luar untuk mengurangi kontaminasi mikroorganisme. Ketujuh, pemotongan dan penimbangan 2. Bahan baku dipotong sesuai dengan ukuran standar produk akhir. Setelah pemotongan, dilakukan penimbangan ulang untuk memastikan kesesuaian berat dengan spesifikasi produk. Kedelapan, pengemasan. Produk dikemas dalam wadah atau kemasan sesuai seperti plastik vakum atau wadah tertutup untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan. 9. Produk pembekuan. Produk yang sudah dikemas dilakukan pembekuan dengan menggunakan metode tertentu seperti flash freezing atau individual quick pressing agar tetap segar dan memiliki masa simpan lebih lama serta menjaga rantai dingin dari bahan baku. 10. Pendeteksi logam. Produk melewati alat pendeteksi logam untuk memastikan tidak ada kontaminasi benda asing seperti serpihan logam yang bisa membahayakan konsumen ketika mengolah atau mengkonsumsi bahan baku tersebut. Ke-11. Penimbangan akhir. Produk ditimbang setelah proses pembekuan untuk memastikan berat sesuai dengan standar sebelum dikirim ke tahap akhir. Ke-12. Pengepakan dan pelabelan. Produk dikemas dalam kemasan akhir, misalnya dalam karton besar dan diberikan label berisi informasi tanggal produksi, kadaluarsa, berat, dan kode produksi. Ke-13. Penyimpanan beku. Produk disimpan di ruang penyimpanan beku dengan suhu tertentu, biasanya pada suhu minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah untuk menjaga kualitas bahan baku sebelum didistribusi. Keempat, stuffing. Produk dimasukkan ke dalam kontainer pengiriman untuk dikirim ke pelanggan atau tujuan akhir, biasanya dalam kondisi beku, untuk menjaga kualitas produk dan rantai dingin pada bahan baku. Setiap tahap memiliki peran penting dalam menjaga kualitas bahan, menjaga rantai dingin dari bahan, menjaga bahan agar terhindar dari kontaminasi silang, menjaga keamanan, dan menjaga ketahanan pada bahan baku. Mungkin sampai sini presentasi saya mengenai modul Mollusca dan Crustacea serta proses penanganan bahan Mollusca dan Crustacea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.